Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Afandi dengan stambuk D1A117153. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang politik pertanian, yaitu sejarah singkat pertanian. Sejarah pertanian di Indonesia. Perkembangan komoditi di Indonesia. Sejarah pertanian di Indonesia. Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-temurun petani Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Pada saat ini di Indonesia dapat kita temukan berbagai sistem pertanian yang berbeda, baik efisiensi teknologinya maupun tanamannya yang diusahakannya. Sistem-sistem pertanian umumnya terbagi menjadi 4, yaitu sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Yang pertama, sistem ladang. Sistem ladang merupakan suatu bentuk peralihan dari tahap pengumpulan dan ke tahap penanaman. Pengelolaan tanah dilakukan secara sangat minimum, produktivitas tergantung pada lapisan humus yang terbentuk dari sistem hutan. Tanaman yang diusahakannya umumnya tanaman pangan, misalnya padi, jagung, maupun umbi-umbian. Sistem tegal pekarangan. Sistem tegal pekarangan berkembang di tanah-tanah kering yang jauh dari sumber air. Sistem ini dikembangkan setelah menetap dengan tingkat pengelolaan yang juga rendah dan tanaman yang diusahakan terutama tanaman yang tahap kekeringan dan pohon-pohonan. Sistem sawah. Sistem sawah merupakan sistem yang dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air yang baik sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi dan kesuburan tanah dapat dipertahankan. Sawah merupakan potensi besar untuk produksi pangan, baik untuk padi maupun palawija. Di beberapa daerah sawah juga diusahakan untuk tanaman tebu, tembakau, atau tanaman hias. Sistem perkebunan. Sistem perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar milik swasta maupun perusahaan negara. Perkebunan karena kebutuhan tanaman ekspor seperti karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit, cengkeh, dan lain-lain. Masa penjajahan Belanda. Yang pertama, sistem sewa tanah. Pemilik tanah yang sebenarnya adalah pemerintah, sedangkan petani sebagai penyewa tanah milik, menyebabkan petani diwajibkan membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Indonesia tanah air. Kedua, sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa dan dikerahkan secara besar-besaran untuk bekerja dari awal penanaman sampai ke poros produksi di pabrik-pabrik. Petani yang pada mulanya mempunyai kebebasan untuk menanam dan bekerja di tanahnya sendiri, terpaksa harus bekerja dengan aturan kolonial yang terawasi dengan ketat. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. 3. Zaman liberal. Setelah melalui masa transisi untuk menghapuskan tanam paksa, maka dengan Undang-Undang Agraria 1870 di Indonesia dibuka modal swasta dari Belanda, Inggris, dan modal-modal swasta lain pemilik tanah umum oleh warga negara. Semua tanah dinyatakan milik negara kecuali bila pihak-pihak lain, misalnya Kesultanan Mataram, menyatakan lain dengan alasan dan bukti-bukti tertentu. Dengan cara demikian, pemerintah Belanda dapat menyewakan tanah-tanah pertanian yang tidak dituntut pihak lain kepada perkebunan-perkebunan dan pemilik modal bangsa Eropa dalam. Keempat, era abad 20. Pendirian Departemen Pertanian Hindia Belanda pada tahun 1905 merupakan awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura. Pendirian Departemen Pertanian itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Kerajaan Belanda tahun 1904 untuk membina pertanian rakyat sebagai prioritas utama. Selanjutnya, pemerintah kolonial mengangkat para penasihat pertanian pada tahun 1908 dan membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian pada tahun 1910 yang diikuti dengan adanya kegiatan penyuluhan berupa pengenalan varietas-varietas baru padi dan tanaman lainnya tahun 1908, dan organisasi pengatur penyebaran benih dibentuk pada tahun masa penjajahan Jepang. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian, produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. Pengawasan pertanian dan perkebunan melaksanakan pertanian di awal acara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% untuk dijual kepada pemerintah Jepang,
dengan harga yang sangat murah dan 30% untuk dikerahkan ke lumbung desa. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah pelanggaran tersebut disebut Kompetisi Korps Polisi Militer, sesuatu badan yang sangat ditakuti. Untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang selalu berdalih bahwa untuk kepentingan perang, untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa Hokal, Kebaktian Rakyat Jawa, dan Nigyo Kamnini, Kooperatif Pertanian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi tersebut telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan pemerintahan dan kemenangan pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan komoditi di Indonesia. Petani mulai dikenalkan dengan berbagai jenis pupuk buatan bersifat kimiawi, obat-obatan pembasmi hama penyakit dan gulma, pestisida dan herbisida, serta benih-benih yang berdaya hasil tinggi. Selain masalah pengerasan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan seperti tersebut di atas, masalah lain yang patut diperhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses pemiskinan atau perkembangan pertanian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Selain berbagai macam akibat bencana alam dan perubahan iklim, pertanian juga terancam oleh kerusakan tanah yang semakin mengeras karena intensifikasi penggunaan pupuk. Melalui kebijakan program Insus 1969 dari pemerintah, intensitas penggunaan pupuk kimia meningkat. Akibatnya residu tanah menumpuk, hama meningkat, beragam dan resist terhadap obat-obatan pertanian. Daya manusia di bidang pertanian semakin berkurang dari sisi kualitas maupun kuantitas. Industri pertanian membutuhkan bahan baku yang besar dan terkoordinasi. Untuk itu, kebijakan alih fungsi lahan harus diserahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pertanian. Kebijakan kompensasi alih fungsi lahan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan sentra-sentra wilayah pertanian. Hal ini akan dapat membantu pemusatan perkembangan pertanian tradisional ke arah modern. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 10 komoditi pertanian penting yang produksinya pada tahun 2003 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. 10 komoditi yang dimaksud adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, sayuran dan buah, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan ayam ras. Dilihat dari angka produksi, terlihat dengan jelas bahwa pertumbuhan rata-rata produksi pertanian cenderung stagnan. Angka pertumbuhan rata-rata terbesar hanya sekitar 27%. Bagi sebuah sektor unggulan yang telah dibina selama bertahun-tahun melalui akumulasi anggaran yang besar. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai sejarah singkat pertanian. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.